Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini kita akan belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang merupakan bagian dari pembelajaran bilangan mata pelajaran matematika kelas 7 semester 1. Salah satu alternatif untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat dapat menggunakan garis bilangan. Contohnya, Mirza mempunyai 2 robot, kemudian diberi 3 robot oleh pamannya. Berapakah jumlah robot Mirza sekarang? Maka hal ini dapat dihitung dengan garis bilangan ya, teman-teman. Ya, jadi untuk menggambarkan penjumlahan kita mulai dari angka 0 ya, teman-teman. Kemudian 2 ya, ke kanan ya, 2 langkah, 1, 2 ya, lalu ditambah 3, berarti ke kanan 3 lagi. 1, 2, 3, sehingga persis di angka 5. Jadi sekarang, Mirza mempunyai 5 robot ya, teman-teman. Seperti yang ditunjukkan pada garis bilangan. Selisih antara 2 bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Contohnya, ditunjukkan pada garis bilangan ini yang menunjukkan 12 dikurangi 8 ya, sama dengan 4. Dimana mula-mula berada pada posisi 0 ya, yang berwarna biru itu. Kemudian 12 ya, kita arahkan panah ke angka 12 ya. Lalu kemudian karena di sini dikurangi 8 ya, lalu kita arahkan ya panahnya, pangkalnya itu pada 8 titik ke kiri dari angka 12, persis di angka 4 ya teman-teman. Hal ini menunjukkan 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Soal latihan berikutnya ya, kita bisa mengerjakan bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama, 2 ditambah 5, maka sama dengan 7 ya. Saya kira semuanya paham. Kemudian, 2 ditambah negatif 5, itu sama dengan 2 dikurangi 5 ya, teman-teman. Sama dengan negatif 3. Lalu, negatif 2 ditambah negatif 5, itu sama dengan negatif 2 dikurangi 5, sama dengan negatif 7. Lalu yang D, 2 dikurangi 5, itu sama dengan negatif 3. Lalu E, 2 dikurangi negatif 5, sama dengan 2 ditambah 5, sama dengan 7 ya teman-teman. Lalu yang F, negatif 2 dikurangi negatif 5, sama dengan negatif 2 ditambah 5, sama dengan 3. Lalu yang G, negatif 200 ditambah 500, itu sama dengan 300. Lalu yang H, negatif 200 dikurangi 500, itu sama dengan negatif 700, teman-teman. Ya. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat meliputi yang pertama, sifat komutatif, di mana rumusnya itu A plus B sama dengan B plus A ya teman-teman. Contohnya 2 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 2, yaitu 7. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Rumusnya itu adalah A ditambahkan B plus C sama dengan A plus B ditambah C. Di mana contohnya ini dapat ditunjukkan 2 ditambahkan 3 plus 4 sama dengan 2 plus 3 ditambah 4. Sama dengan 2 ditambah 7 sama dengan 5 ditambah 4, yaitu 9 ya teman-teman. Penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap, maka akan bagaimana ya? Mari kita simpulkan bersama-sama ya teman-teman. Contohnya di sini dicontohkan 2 ditambah 4 sama dengan 6 ya teman-teman, benar ya? Lalu 8 ditambah 20 sama dengan 28. Lalu 200 ditambah 1300 sama dengan 1500. Jadi kesimpulannya adalah
Penjumlahan bilangan bulat ditambah bilangan genap menghasilkan bilangan genap pula, teman-teman. Penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Ya, mari kita lihat dulu contohnya ini ya, sebelum kita cari kesimpulannya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Bagaimanakah kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu bahwa penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil menghasilkan bilangan ganjil, teman-teman. Penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Contohnya di sini adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8. 13 ditambah 17 sama dengan 30. Bagaimanakah kesimpulannya? Iya, kesimpulannya adalah bahwa penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil menghasilkan bilangan genap, teman-teman. Untuk lebih jelas dalam mempelajari bagian ini, maka kita marilah belajar ya. Dari pembahasan ayo kita berlatih 1.2 yang merupakan bagian dari pembelajaran matematika kelas 7 semester 1 pada buku paket ya, teman-teman. Langsung saja ya, sekarang pada soal pilihan ganda nomor 1. 692 ditambah 207 hasilnya lebih dekat dengan titik-titik. Mari kita selesaikan bersama, teman-teman. Iya. Jadi 692 ditambah 207 itu kan sama dengan 899 ya, teman-teman. Sehingga hasilnya akan lebih dekat dengan 700 ditambah 200, yaitu 900. Jawabannya B ya, teman-teman. Dibanding option lainnya itu akan lebih jauh ya, teman-teman. Soal pilihan ganda nomor 2. Angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil yang dihasilkan adalah, mari kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Ya, jadi urutan yang pertama itu bisa menghasilkan angka 9.552. Sedangkan urutan kedua angkanya menjadi 2.459. Sehingga urutan pertama dikurangi urutan kedua itu sama dengan 9.542 dikurangi 2.459 sama dengan 7.083. Jawabannya C ya, teman-teman. Ya, sekarang kita lanjutkan pada soal urian nomor 1 ya, teman-teman. Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar Rp700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar Rp200.000. A. Gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. Serta B. Tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Ya, kita lihat garis bilangnya itu seperti ini ya, teman-teman. Posisi pertama itu 0. Lalu karena Pak Abdul itu mempunyai hutang pada Pak Boas 700.000, maka 700.000 ke arah kiri sehingga masuk pada angka negatif 700 ya. 700.000 maksudnya di situ ya, tapi lebih mudah kita ribuannya tidak ditulis di garis bilangan. Kemudian utang lagi ke kiri ya, 200.000 sehingga persis ya pada angka negatif 900.000 ya, teman-teman. Kemudian mari kita selesaikan yang B.
Hutang seluruhnya itu kan sama dengan hutang sebelumnya ditambah hutang terbaru. Hutang seluruhnya sama dengan 700.000 ditambah 200.000 sama dengan 900.000. Jadi hutang Pak Abdul seluruh kepada Pak Boas adalah 900.000 rupiah, teman-teman. Soal uraian nomor 2. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. A. Gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Serta yang B. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Ya, mari kita buat garis bilangannya ya. Ya, pertama kita posisi 0 ya, lalu meloncat 4 meter ya. Nah, ya ke kanan, kemudian ikan tersebut kan kembali ke laut. Karena kembali ke laut ya, berlawanan arah ya, sebanyak 9 meter. Maka ini kita arahkan ya sampai pada arah negatif 9 ya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Garis bilangannya. Kemudian yang B, selisih ketinggian panjang loncat dikurangi panjang kedalaman ya, teman-teman. Sehingga 4 dikurangi negatif 9 meter sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13 meter ya, teman-teman. Jadi, selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan tersebut adalah 13 meter, teman-teman. Soal nomor 3 ya, teman-teman. Tentukan hasil dari tanpa menghitung satu persatu ya. Oke, marilah kita selesaikan bersama-sama. Ya, untuk soal yang A ya. Maka kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Kalau 1 ditambah 99 itu sama dengan 100 ya. 3 ditambah 97 itu 100. 5 ditambah 95, 100. 7 ditambah 93 sama dengan 100. Dari pola tersebut dapat kita lihat bahwa bilangan ganjil dari 1 sampai 50 akan menghasil angka 100 jika dijumlahkan dengan pasangan bilangan ganjil antara 51 sampai 100 ya. Ini poin yang pertama ya. Sehingga di sini bilangan ganjil dari 1 sampai 50 itu adalah 50 dibagi 2 sama dengan 25. Ya kan, teman-teman? Jadi di sini dapat kita lanjutkan. Total keseluruhan nilainya itu adalah 100 kali 25 sama dengan 2500. Jadi hasilnya adalah 2500, teman-teman. Ya, sekarang kita soal yang B ya. Polanya itu yang ini perhatikan dulu. 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 1. Nah, kemudian dari pola tersebut dapat kita lihat bahwa hasil pengurangan dua bilangan secara berturut itu adalah negatif 1 ya, teman-teman. Ya, perhatikan contoh di atas itu. Maka banyak dua bilangan dari 100 angka adalah 50. Jadi totalnya adalah 50 kali negatif 1 sama dengan negatif 50. Jadi hasilnya adalah negatif 50, teman-teman. Ya, kita lanjutkan pada soal C ya, teman-teman. Di sini dapat kita perhatikan dulu ya bahwa negatif 50 ditambah 50 itu sama dengan 0. Negatif 59 ditambah 49 sama dengan 0. Maka dari negatif 50 hingga plus 50 hasilnya akan 0. Selanjutnya kita cukup menjumlahkan dari negatif 51 hingga negatif 100. Sehingga di sini N sama dengan 100 dikurangi 50 sama dengan 50. A sama dengan negatif 51, lalu B sama dengan negatif 52 dikurangi negatif 51 sama dengan
negatif 1. Nah, ini dapat dihitung dengan rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N dikurangi 1 kali B. Sehingga angka-angka kita masukkan, Sn sama dengan 50 per 2 kali 2 dikalikan negatif 51 plus 50 dikurangi 1 kali negatif 1. Sehingga Sn di sini dapat dihitung negatif 3.775. Jadi hasilnya adalah negatif 3.775, teman-teman. Soal urian nomor 4 ya sekarang. Edward ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Bahwa panjang tali itu sama dengan tinggi di atas tanah ditambah kedalaman permukaan air di bawah tanah. Nah, panjang tali dapat dihitung sama dengan 2 ditambah 3, sehingga panjang talinya di sini 5 meter. Jadi panjang tali dari permukaan air ke katrol adalah 5 meter, teman-teman. Soal urian nomor 5 ya sekarang, teman-teman. 2 ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air dan ikan yang kecil 9 cm berada di bawah permukaan air. Berapakah perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Jadi perbedaan jarak di sini sama dengan kedalaman ikan besar dikurangi kedalaman ikan kecil. Perbedaan jaraknya itu kan 15 dikurangi 9. Sehingga perbedaan jaraknya adalah 6 cm ya, teman-teman. Soal urian nomor 6. Sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Ya, jadi posisi kapal itu kan sama dengan mula-mula ditambah bergerak. Nah, posisi kapal itu sama dengan 120 tambah 60 ya, sama dengan 180 meter. Jadi posisi kapal selam dari permukaan laut adalah 180 meter, teman-teman. Soal urian nomor 7. Pak Agung memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada bulan pertama, ia mendapat untung 4 juta. Bulan kedua, Pak Agung mengalami kerugian sebesar 6 juta. Pada bulan ketiga dan keempat, hasil penjualan Pak Agung mengalami kerugian sebesar 2 juta dan 3 juta. A. Apakah Pak Agung mengalami untung atau rugi dari hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua? B. Hitunglah total kerugian Pak Agung untuk bulan ketiga dan keempat. Ya, marilah kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Nah, cuma nanti untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, maka kalau untung ya, itu kita beri tanda ditambahkan ya. Kalau rugi kita beri tanda dikurangi ya, simbolnya ya, teman-teman. Oke, mari kita mulai. Untuk jawaban soal A, penjualan bulan pertama dan kedua, maka sama dengan plus 4 juta ditambah negatif 6 juta, sama dengan negatif 2 juta. Jadi pada bulan pertama dan kedua, Pak Agung mengalami kerugian 2 juta rupiah ya, teman-teman. Lalu, soal yang B kita selesaikan. Penjualan bulan ketiga dan keempat itu negatif 2 juta ditambah negatif 3 juta. Sama dengan negatif 5 juta. Jadi total kerugian Pak Agung pada bulan ketiga dan keempat adalah 5 juta rupiah ya, teman-teman. Soal nomor 8. Setiap hari Sabtu, Alvin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris diperintahkan dari Komandan Regu, maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan mundur 4 langkah, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Demikian seterusnya.
Suatu ketika komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah, kemudian mundur 8 langkah, dan maju lagi 3 langkah. A. Nyatakanlah langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. B. Tentukan posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Ya, jadi untuk soal A, ya, langkah Alvin itu dapat dituliskan sebagai 0 ditambah 10 dikurangi 8 ditambah 3, teman-teman. Sehingga posisi terakhir Alvin itu 0 ditambah 10 dikurangi 8 ditambah 3 sama dengan 5, teman-teman. Soal nomor 9. Dalam suatu kelas terdapat 38 siswa. 15 siswa diantaranya adalah perempuan. 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah dan 9 diantaranya adalah perempuan. Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Jumlah siswa itu kan sama dengan 38 ya, teman-teman. Perempuannya 15, sehingga laki-lakinya itu adalah 38 dikurangi 15, maka sama dengan 23. Yang mengendarai sepeda itu 13, perempuan yang bersepeda 9. Jadi laki-laki yang bersepeda itu adalah 13 dikurangi 9, yaitu 4 ya, teman-teman. Lalu, laki-laki yang tidak bersepeda adalah 23 dikurangi 4, sama dengan 19, teman-teman. Jadi, banyak siswa laki-laki yang tidak mengendarai sepeda ke sekolah adalah 19 siswa, teman-teman. Soal urian 10. Pak Manupati adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memelihara 650 ekor ayam potong dan 135 ekor ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung dalam minggu yang sama terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. A. Berapa banyak ayam potong yang masih hidup? B. Berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Ayam potongnya itu adalah total 650 ekor, ayam kampungnya 135 ekor, ayam potong yang mati 65 ekor, ayam kampung yang mati itu 45 ekor. Nah, sekarang kita dapat menghitung ya pada jawaban A, ayam potong hidup, yaitu berapa? 650 dikurangi 65, sama dengan 585 ekor. Lalu yang B, selisih ayam mati, itu adalah 65 dikurangi 45, yaitu 20 ekor ya, teman-teman. Soal urian nomor 11. Diketahui bilangan bulat A, B, C, dan D, di mana A lebih besar dari B, lebih besar dari C, dan lebih besar dari D. Periksalah apakah pernyataan berikut benar atau salah. Jika benar, jelaskan secara intuitif jawabanmu. Jika salah, berikan satu contoh penyangkal atau pendukung argumenmu. A plus B selalu lebih kecil dari C plus D. B, A plus C selalu lebih dari B plus D. Lalu A plus D selalu lebih dari B plus C. Mari kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Ya, untuk A itu dapat kita selesaikan bahwa pernyataan A itu benar ya, teman-teman. Karena apa? A dan B merupakan dua bilangan yang lebih besar dari CD. Ya, lanjut yang B. Pernyataan B benar karena A lebih besar dari B dan C lebih besar dari D. Sedangkan yang C, pernyataan C itu salah. Nah, ini dapat dimisalkan jika A sama dengan 8, B sama dengan 7, C sama dengan 6, dan D sama dengan 2, maka B plus C akan lebih besar dari A plus D, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.